few things I want to just What do I check. do with this? Chuck it in the back. Everybody watch your head. The toilet. Do the undercover squatters over here? Fuck. What? Suatu hari terlihat 6 orang remaja sedang menuju ke hutan di pedalaman Australia. Mereka bernama Warren, Anya, Des, kekasih Des bernama Chris, dan Mel, kekasih Mel bernama Chad. Mereka ini merupakan mahasiswa antropologi yang ingin mempelajari simbol-simbol kuno yang terdapat di hutan tersebut, di mana di sana terdapat sebuah gua misterius dan simbol-simbol peninggalan suku yang hidup pada zamannya. Dan simbol-simbol itu dibuat sekitar 12.000 tahun yang lalu. Tapi untuk bisa sampai ke sana, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Things closer to home. What do you got against them? These paintings haven't been seen for 120 years. So? Ye of little faith. That's what. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi dan langsung menyusuri hutan tersebut. Everybody watch your head. I was a sculptor. Setibanya di gua misterius itu, ternyata di sini Anya fobia terhadap ruangan sempit. Pada awalnya Anya ingin menunggu di luar saja, tetapi temannya si Chris memaksanya untuk tetap masuk. Akibatnya saat memasuki gua itu, Anya terkena serangan panik hingga membuatnya terluka. Anya, you blacked out. Yeah, check. You could be concussed. She didn't hit her head. She blacked. Setelah keadaan hanya membaik, mereka kemudian membangun tenda dan membuat perapian di sekitar tempat itu karena hari sebentar lagi akan menjelang malam. Setelah itu mereka mencari simbol kuno yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Des selalu menyuruh Chris untuk memotret simbol-simbol itu menggunakan kamera, sedangkan Des akan mencatat dan menganalisis arti dari simbol tersebut. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Lalu Mel mengajak kekasihnya yaitu Chad untuk mandi bersama di tengah danau yang letaknya tak jauh dari tempat itu, sedangkan yang lainnya menunggu di tenda saja. Baru saja nyebur ke dalam danau, tiba-tiba Mel merasakan sesuatu di tubuhnya. Dan benar saja, ada banyak sekali lintah yang menempel di tubuhnya. Des dengan segera menaburkan garam agar lintah itu bisa dengan mudah lepas dari tubuh Mel. Semenjak berenang di danau itu, Mel mengalami demam tinggi. Takut terjadi apa-apa, Chad memanggil teman-temannya untuk mengecek keadaan Mel. Pada awalnya mereka mengira bahwa itu adalah ulah dari lintah beracun yang mampu membuat tubuh Mel menjadi demam. Mereka kemudian memberikan sejumlah obat untuk menurunkan demam di tubuh Mel. Saat Chad tidur bersama dengan Mel, tiba-tiba Mel terbangun dengan mulut yang berdarah. Tidak hanya itu, gigi Mel juga copot satu persatu, dan hal itu tentu sangatlah aneh. Awalnya mereka semua berencana untuk pergi dari tempat itu dan membawa Mel ke rumah sakit. Namun karena situasi daerah itu masih sangat gelap, tentu akan sangat sulit untuk mencari jalan pulang. Tapi mau bagaimana lagi, mereka harus segera membawa Mel ke rumah sakit, mengingat kondisinya yang semakin lama semakin memburuk. Namun ketika kembali ke mobil, mereka sangat terkejut melihat ada banyak sekali serangga yang menggerogoti ban mobil. Sialnya mereka juga tidak membawa ban cadangan. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan akan menunggu sampai matahari terbit. Singkat cerita, esok paginya mereka semua segera mengemasi barang-barang mereka. Tapi tiba-tiba Mel terlihat bertingkah sangat aneh. Dan benar saja, Mel sudah berubah menjadi menyeramkan dengan gigi-gigi runcingnya.
Akibat serangan dari Mel membuat Chad mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan. Des dan Warren mencoba membantu Chad, namun karena Mel sangat agresif membuat mereka tidak berani mendekatinya. Des kemudian mengambil kayu yang ujungnya terbakar oleh api. Dan ternyata api merupakan kelemahan dari Mel. Beruntungnya dengan api tersebut mereka berhasil mengusir Mel dari tempat itu. Kini mereka merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada Mel. Karena pendarahan yang dialami oleh Chad, Warren memutuskan untuk mengambil kotak P3K yang berada di dalam mobil. Tapi ketika Warren berhasil mengambil kotak tersebut, tiba-tiba dia diserang oleh Mel. Beruntungnya Des datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Warren. Walaupun sudah dipukul oleh Des berkali-kali, tapi pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi Mel. Mel kemudian berlari ke dalam hutan. Angela segera mengobati luka yang dialami oleh Chad. Lalu Chris membuka kameranya dan melihat kembali simbol-simbol yang sempat dia potret. Di situ Chris berspekulasi bahwa itu bukanlah simbol biasa, melainkan itu adalah sebuah peringatan agar orang tidak pergi ke tempat ini. Painting's not a story. It's a warning. Des mulai berdiskusi dengan mereka semua dan mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu menangkap Mel atau membunuh Mel. Benar itu tentu saja Chad sebagai kekasih Mel tidak setuju jika mereka akan membunuh Mel. Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk menangkapnya saja dengan cara membuat perangkap. Setelah jebakan selesai, Des mulai menyuruh mereka untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, di mana Des akan naik ke pohon dan menarik jebakan tali itu, sementara Chad akan menjadi umpan dan yang lainnya akan mencari keberadaan Mel. Rencana yang mereka lakukan ternyata berhasil membuat Mel terperangkap. Tapi ternyata usaha mereka untuk menangkap Mel berakhir dengan sia-sia karena Mel dapat dengan mudah merobek perangkap tersebut. Beruntung hanya dengan sigap membuat Mel terkapar, tapi tiba-tiba Mel kembali bangkit dan langsung menyerang Warren yang ada di hadapannya. Kemudian Des memancing Mel agar tidak mendekati Warren yang sudah dalam kondisi sekarat. Lalu Des memutuskan untuk bersembunyi di dalam danau untuk menghindari serangan dari Mel. Ketika keluar dari danau, Des baru sadar kalau di danau itu terdapat banyak sekali lintah beracun. Untungnya setelah diperiksa tak ada satupun lintah yang menempel di tubuhnya. Setelah itu mereka kembali ke tempat Warren, tapi sayangnya Warren telah meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah. Kini tersisa hanya mereka berempat saja yang masih hidup. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Des berencana untuk membunuh Mel. Untuk bisa membunuh Mel diperlukan senjata tajam. Des pun ingat bahwa di mobil terdapat parang yang bisa mereka gunakan untuk membunuh Mel. Oleh karena itu mereka menyusun sebuah rencana untuk bisa sampai ke mobil dengan selamat. Tapi tiba-tiba Des merasa aneh dengan badannya dan dia tidak kuat lagi untuk berjalan. Mereka pun menyadari bahwa sebentar lagi Des akan berubah menjadi monster seperti Mel. Ternyata Mel berubah bukanlah dari lintah beracun, melainkan air danau yang sudah terkontaminasi oleh virus aneh.
Karena sebelumnya Des sempat menceburkan diri ke dalam danau, maka sudah bisa dipastikan kalau Des juga akan berubah menjadi monster. Karena tubuh Des yang jauh lebih besar, mereka pun ingin membunuh Des di tempat dengan menggunakan pisau. Karena jika mereka tidak membunuhnya dengan cepat, maka Des akan menjadi monster yang lebih ganas. Mereka kemudian mengundi untuk menentukan siapa yang akan membunuh Des. Akhirnya dalam undian itu Anya yang terpilih. Akan tetapi tampaknya Anya tidak bisa melakukan hal itu. Karena tak ada yang bisa membunuh Des, maka Des berubah menjadi monster seperti Mel. Lalu mereka bertiga membuat rencana di mana Anya dan Chad akan memancing monster itu dengan menggunakan obor, sedangkan Chris akan pergi menuju mobil untuk mengambil parang. Where's Mel? Chad tiba-tiba diserang oleh Mel yang menyebabkan dirinya mengalami luka yang sangat parah. Anya yang melihat hal itu mulai memancing Mel menuju ke sebuah gua. Di sana Anya menyadari bahwa Mel tidak berani masuk ke dalam gua tersebut. Sementara itu di mobil Chris diserang oleh monster Des. Chris! Run! Lalu monster Mel membawa Chris ke sebuah tempat. Kini hanya tersisa Anya dan Chad yang masih hidup. Karena tak ada waktu untuk berdiam diri, Anya mengajak Chad menuju ke gua tadi. Karena di sana Anya melihat dengan jelas kalau Mel takut masuk ke dalam sana. Mereka berdua pun segera pergi ke gua itu. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat monster Mel dan Des sedang memangsa mayat Warren. Setelah itu monster Des ingin melecehkan Mel dengan cara mengewenya seperti binatang. Chad sebagai kasih Mel yang melihat hal itu pun menjadi sangat marah. Anya berusaha meyakinkan Chad bahwa itu bukanlah Mel lagi. Tapi karena emosi Chad yang sudah memuncak, ia pun mendatangi Des dengan membawa parang. Lalu terjadilah pertarungan antara Chad dengan Des. Dalam pertarungan itu tidak ada pemenangnya karena Chad dan Des meninggal akibat kehabisan banyak darah. Kini hanya tersisa Anya dan monster Mel. Dengan perlahan Anya masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu kita bisa melihat banyak tentakel yang mencoba menyentuh Anya. Di saat yang sama pula Anya melihat Chris yang masih dalam keadaan hidup berada di gua itu. Chris pun terlihat dalam keadaan hamil besar. Di dalam gua itu ternyata terdapat monster mengerikan. Dan monster mengerikan itu menaruh parasit di dalam tubuh Chris. Tidak ingin parasit itu hidup di dalam tubuhnya, Chris langsung memotong perutnya sendiri dan keluarlah parasit yang mengerikan. Dengan tenaga yang tersisa, Chris langsung membunuh parasit yang keluar dari dalam tubuhnya. Chris yang kehabisan darah akhirnya meninggal dunia. Setelah itu tentakel monster itu mulai menarik kaki dan tangan dari Anya sehingga Anya tidak bisa melakukan apa-apa. Pada awalnya monster itu ingin menaruh parasit yang sama di perut Anya. Kemudian Anya berpura-pura pingsan agar tentakel itu tidak melilitnya dengan sangat kuat. Setelah tentakel itu lepas dari tangan dan kakinya, kesempatan itu kemudian diambil oleh Anya untuk mengambil parang dan memotong tentakel monster itu.
Setelah itu dengan cepat Anya keluar dari dalam gua, tapi penderitaan masih belum berakhir. Baru saja keluar dari gua itu, Anya diserang lagi oleh monster Mel. Anya pun berhasil membunuh monster Mel, dan kini Anya adalah satu-satunya orang yang selamat dari teror monster mengerikan. Dan film pun berakhir.